الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليدر الدين كل وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال أيضا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita hidayah dan taufik dalam berupa iman dan Islam. Karena hanya dengan mendapatkan hidayah dan taufik iman dan Islamlah kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik, karena senantiasa berpedoman pada Quran dan hadis, dan dengan penuh pengharapan mudah-mudahan apabila Allah memanggil kita kembali, kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, selaku khatib saya mempunyai kewajiban untuk berwasiat, khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa berusaha menjalankan semua yang menjadi perintahnya dan menjauhi yang menjadi larangannya. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik dan terbatas ini, khatib ingin bersama-sama dengan jamaah untuk mengingatkan kita semua tentang pentingnya keutamaan solat. Karena solat adalah kewajiban utama seorang muslim dan merupakan bekal di dunia maupun di akhirat nanti. Di dalam mukaddimah tadi saya membacakan Quran surat Al-Dzariyat surat ke-51 ayat 56 yang artinya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Selanjutnya kami bacakan Quran surat Al-Isra ayat 78-79 yang artinya adalah, "Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam hari sembahyanglah tahajud kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." Dari ayat di dalam Quran surat Al-Isra itu kita bisa menyimpulkan bahwa sejatinya kita sebagai manusia, tugas utama kita adalah sholat, menyembah kepada Allah, berbakti kepada Allah dari tergelincir matahari sampai gelap malam. Kemudian sholat subuh masih ditambah lagi dengan sholat lain. Artinya adalah itulah tugas pokok kita, dan itulah yang akan membawakan kita
dalam kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Karena di akhirat nanti ibadah yang akan dihisab yang pertama kali adalah ibadah sholat. Hadirin rahimakumullah, keberhasilan seorang muslim itu adalah ditentukan oleh sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka dia menjadi orang yang beruntung, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasir, yang artinya, maka jika salatnya baik, sesungguhnya ia telah beruntung dan berhasil, dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, marilah salat ini menjadi hal yang utama di dalam kegiatan kita sehari-hari, di dalam hidup dan kehidupan ini. Utamanya adalah harus kita utamakan salat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengingatkan kita, la yudkhilu ahada minkum amaluhu jannah wala yujirhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah, yang artinya adalah tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkan dari neraka, tidak juga denganku, demikian Rasul menyampaikan, kecuali dengan rahmat Allah. Oleh karena itulah kita harus berusaha mendapatkan kasih sayang, rahmat dari Allah. Bagaimanakah rahmat Allah itu bisa kita peroleh? Di dalam Quran surat An-Nur maupun surat Al-Taubah dijelaskan bahwa yang bisa menyebabkan Allah memberikan rahmatnya kepada kita itu adalah apabila kita menjalankan sholat. Sebagaimana di dalam Quran surat Nur ayat 56, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis sholata wa atuz zakata wa ati'u wa rasul la'allakum turhamun. Dirikanlah sembahyang, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, marilah sholat ini menjadi hal yang utama. Sholat juga akan menyebabkan kita terhindar dari perbuatan mungkar. Di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, yang as-sholat tanha, inna sholat tanha anil fasa wal munkar, sesungguhnya sholat itu menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai manusia oleh Allah diberi nafsu. Nafsu itu selalu mengajak kepada kejelekan. Inna nafsa la amaratu ila su ila ma rahimar rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati. Oleh karena itu, rahmat Allah sekali lagi adalah menjadi hal yang penting yang harus kita upayakan kita peroleh. Caranya adalah dengan taat pada Rasul, taat pada Allah, dan kita melakukan sholat. Hadirin rahimakumullah, sholatlah juga yang akan menolong kita di dalam kehidupan ini. Di dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah mengingatkan kita, yang saya bacakan artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Di dalam sholat yang kita lakukan, di samping kita melakukan sholat wajib, yang itu adalah di semalam 17 rakaat, kita disunahkan untuk melakukan sholat sunnah, sholat sunnah rawatib maupun sholat sunnah yang lain, yang tidak lain dan tidak bukan, merupakan bekal bagi kita, baik untuk kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan di akhirat. Beberapa sholat yang akan menolong kita di dalam kehidupan ini, sholat tahajud, dinukil dari buku salat-salat sunnah penarik rezeki dari Muhammad Ash-Shafrani. Sholat tahajud merupakan salah satu sholat sunnah yang dapat memperlancar rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan memberikan rezeki kepada hambanya yang melaksanakan sholat tahajud. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat tahajud meskipun beliau sedang sakit.
Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, beliau Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan qiyam lail, dan jika beliau sakit atau malas maka beliau sholat sambil duduk. Selanjutnya sholat yang akan menolong kita adalah sholat duha. Di dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, Rasulullah mengingatkan kepada kita, wahai anak Adam, rukulah karena aku pada awal siang sholat duha, maka aku akan mencukupi. Rukulah karena aku, kata Allah, pada awal sholat, yaitu pada awal sholat siang, sholat duha, maka aku akan mencukupi kebutuhanmu sehari itu. Di samping itu, sholat yang utama adalah sholat fajar. Rasulullah bersabda, 2 rakaat itu lebih aku sukai daripada dunia dan isinya. Maka orang yang sholat fajar kemudian diteruskan dengan sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia akan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sholaha fasabaha fahuwa di dalam tanggungan fi dima'illah. Hadirin rahimakumullah, orang yang senantiasa sholat maka Allah akan mengangkat derajatnya. Penyebabnya perbanyaknya sujud kepada Allah. Sesungguhnya jika engkau sujud 1 kali saja maka Allah akan mengangkat derajatmu dan Allah akan menghapus kesalahanmu. Hadis riwayat dari Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, janganlah kita sampai melalaikan sholat, karena orang yang melalaikan sholat dia adalah termasuk orang-orang yang kafir, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, inna baina rajuli wa baina sirqi wal kufri tarkus sholat. Sesungguhnya batas antara seorang dengan kesirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan sholat dengan tertib, sholat wajib, sholat sunnah rawatib, dan sholat-sholat sunnah yang lain. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin rahimakumullah, marilah khutbah yang kedua ini kita akhiri dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa ziyatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi, taubatan qabla al maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sagharatil maut wa najjatna minan nar wal ahma indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.